Oke, selamat siang teman-teman. Siapa? Sebelum kita mulai materi pada siang ini, adakah yang perlu dirapikan terlebih dahulu? Nah, sebelum dimulai, rapikan mejanya biar enak belajarnya gitu ya. Aman rapi Pak. Sudah aman semua? Nah, oke, kita mulai. Semangat pagi. Meskipun sudah siang kita harus tetap semangat pagi. Oke. Sebelum dimulai latihan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran. Jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absennya tadi sudah di belum? Oh ya. Oh ini masih di sini. Oke. Sambil dijalanin ya, ini absennya. Selanjutnya semangat pagi. Ini udah semangat atau belum? Sudah. Oh, belum disemangatin lagi nih. Oke. Udah ya. Kita lanjutkan. Siap juga. Oke. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Lahir di Kediri, alamat Gunung Sari, Desa Sendang, Kecamatan Banyangan, Kabupaten Kediri. Foto saya, tiap tempat sesuaikan pembicaraannya dan setiap pembicaraan sesuaikan tempatnya. Nomor telepon ini dan emailnya juga ini ada yang ditanyakan. Namanya Pak. Ya, Hobi. belum. Kalau untuk menikah saya sudah pengen maksudnya. Hobi Pak. Hobi olahraga. Badminton, futsal. PS namanya Pak, badminton Pak. Yang lain, untuk yang lain nanti bisa tanyakan waktu setelah selesai pelajaran. Kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja, kebersihan dan kerapian pada tempat kerja. Jadi ini semua di gedung ini, di kelas ini sudah bersih, sudah rapi ya. Kita lihat sudah rapi semua. Terus kebersihan pada lantai, jalur kabel ini diperhatikan juga sudah bersih. Nanti hati-hati kalau misalkan belum bersih, belum rapi kabelnya, nanti dikhawatirkan kabel itu akan membuat sandung, akhirnya insiden. Itu tidak bisa ditunda dulu. Untuk perhatian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai yang benar menyala, simpan, jauhkan dari sumber api. Nah, misalkan ada kabel-kabel yang berserakan itu dicek, barangkali nanti bisa membahayakan, lalu dirapikan. Apabila ada api, nah nanti bisa diakses untuk amannya ya. Amannya di mana? Oh ternyata tadi apa yang sudah dijualkan di sebelah kiri saya di paling pojok. Terus sarana proteksi kebakaran sudah dilihat dan tidak terdalam seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk apa sudah tersedia di paling belakang sebelah kiri saya. Jika ada insiden, ibu nanti cepat diambil. Itu. Terakhir, sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan terendam asap atau panas. Nah, jika ada insiden kebakaran atau gempa bumi di kelas ini, ya, misalnya nanti teman-teman bisa langsung keluar saja. Itu pintunya sangat bebas, tinggal didorong, nanti ambil arah ke kiri, nanti di ujung ambil ke kanan, sampai ujung lagi ambil ke kanan, dan nanti turun lewat tangga darurat ya, jangan lewat lift. Nah, nanti setelah turun di lobi itu bisa berkumpul di titik kumpul. Nah, di situ tempat paling aman. Oke, kita lanjutkan. Tata tertib kelas. Nah, di mana ada pembelajaran atau pelatihan pasti ada tata. Yang pertama adalah dilarang merokok. Ini jelas. Karena apa? Ruang kita beraksi. Yang kedua, dilarang berbicara kecuali dibutuhkan. Nah, jangan berbicara sendiri ya. Tolong didengarkan. Nah, apabila ditanya boleh, baru bicara boleh. Yang ketiga, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama pelatihan berlangsung. Nah, jangan mondar mandir, jangan keluar kelas tanpa seizin. Nah, kalau ke toilet boleh dengan angkat tangan terlebih dahulu. Pak, saya mau ke toilet. Silakan. Nah, kalau sudah saya persilakan baru boleh. Oke, yang keempat, angkat tangan untuk bertanya. Jelas ini. Angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Terus yang kelima adalah tepat waktu, baik tepat waktu masuknya, tepat waktu istirahatnya, masuk lagi, dan tepat waktu saat keluar. Seperti itu.
Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada? Masa nggak ada? Oke, lanjut. Nah, ini apa sih ini? Teman-teman lihat ini apa ini? Screenshotan layar laptop. Screenshotan layar laptop. Berupa apa? Apa? Microsoft Word. Ini Excel. Oke. Microsoft Excel. Benar. Tak mengapa ini ada Microsoft Excel di screenshotan sini, terus ada yang kosong, ada isi sedikit, dan ada isi yang banyak. Ini mengantarkan kita pada pembelajaran hari ini, pembelajaran yang ini ya. Kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, ini pengolah data berupa angka. Nah, ini misalkan di sini cuma ada jumlah angka-angka segini. Ini ada banyak nih, nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Nanti bisa diperjelas untuk bantuan dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya apa? Ini kita butuhkan Microsoft Excel ini untuk mengolah sebuah data nilai. Jadi untuk membuat data ini, membuat dokumen, makanya ya seperti ini. Nah, membuka dulu aplikasi Microsoft Excel, terus setelah kosong baru diisi, baru di. Terus selanjutnya, nah, setelah pengantar tadi, ini cara membuat dokumen sesuai kebutuhan. Pelajaran hari ini, pelatihan hari ini adalah cara membuat dokumen sesuai kebutuhan. Judul ini saya dapat dari uraian KUK Pengetahuan, dapat menjelaskan cara membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan. Nah, uraian KUK Pengetahuan ini saya dapatkan dari kriteria untuk kerja, yakni dokumen dibuat dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya KUK diambil dari elemen kompetensi, yakni membuat dokumen. Saya ambil dari mana elemen ini? Saya ambilnya dari unit menggunakan perangkat lunak lembar sebar atau spreadsheet tingkat dasar dengan kode unit C63 OPR 00.005.2. Nah, diambil dari mana nih? Jelas dari program, dan program diambil dari SKK. Seperti ini. Lanjut. Nah, tujuan pelatihan pada siang ini adalah, nah, setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat menjelaskan cara membuat dokumen lembar sebar pada standar prosedur Microsoft Excel sesuai kebutuhan pengguna. Adapun manfaatnya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu membuat dokumen lembar sebar sesuai kebutuhan pengguna. Jadi disesuaikan aja nanti penggunaannya seperti apa. Oke, next. Perangkat lunak lembar sebar. Apakah itu? Perangkat lunak lembar sebar. Perangkat lunak lembar sebar bisa disebut juga dengan spreadsheet. Nah, kita nggak asing ya namanya spreadsheet ini. Oke, spreadsheet adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel seperti yang dikilas balik di depan tadi, pengantar tadi sudah ada berupa tabel-tabel. Nah, itu nanti di ini mbaknya yang di belakang jangan gaduh ya kalau duduk. Iya. Ya. Baik Pak. Untuk yang satu ini. Nah, lembar sebar spreadsheet ini ada beberapa macam. Yang pertama ya ini Microsoft Excel, Google Sheet, dan LibreOffice, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita perlu ketahui secara garis besar. Nah, spreadsheet adalah Microsoft Excel, Semua. Google Sheet, dan LibreOffice Calc. Dari beberapa macam perangkat lunak lembar sebar ini, kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Microsoft Excel, kita klik Start, terus kita klik 2 kali pada ini Microsoft Excel. Selanjutnya, nah seperti ini. Dalam membuat dokumen, pasti kita akan membuka terlebih dahulu
Microsoft Excel-nya, aplikasi bus-barnya itu. Nah, sesuai petunjuk di sini ada, nah yang di atas ini adalah alamat yang aktif. Dan yang A, B, C, D, E sampai G dan seterusnya itu dinamakan nama-nama kolom. Sedangkan ini yang angka 1 sampai 10 dinamakan nomor baris. Nah, yang terpenting dari sini adalah yang paling atas. Ya, ini namanya ada tulisan bukuan. Satu itu nama berkas yang sedang diedit. Nah, misalkan teman-teman masih melihat ada tulisan book 1, berarti dokumen itu belum diberi nama. Nah, yang paling atas file, edit dan seterusnya ini adalah baris-baris menu. Yang bawahnya yang ada gambar-gambar ini ada tulisan namanya batang tool. Nah, sedangkan yang petak ini yang gede ini namanya petunjuk isi saat aktif. Yang terpenting juga di sini ada beberapa sheet. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini maksudnya gimana? Nah, sheet ini adalah lembar kerja. Jadi teman-teman bisa membuat beberapa lembar kerja dalam satu dokumen. Nah, untuk sheet ini juga bisa dinamai sesuai kebutuhan. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Jadi dalam membuat dokumen itu kita tentukan terlebih dahulu. Kita inginnya apa? Seperti apa? Kita buat judul terlebih dahulu. Misalkan ini, jumlah penjualan saham bulan Agustus tahun 2022 Bursa Efek Jakarta. Nah, kan nama saham dari PT mana? PT Damaskasa, PT Usaha Group. Terus jenis usaha apa? Manufaktur, perdagangan, jasa transportasi dan lain-lain. Nah, penjualan dalam per minggu kita catat. Nih, dalam per minggu, minggu pertama ada berapa? Ditulis semuanya. Kan daripada ribet itu kan ditulis secara manual, kita jelas. Untuk masa sekarang ini adalah nah, dengan komputer. Oke, setelah penjualan dijumlahkan, nah seperti ini. Nah, dalam membuat dokumen nanti untuk penjualan seperti ini ada rumusnya tersendiri. Nah, untuk rumus, fungsi dan lain-lain itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan pada sesi yang selanjutnya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dari pemaparan ini? Gak ada yang ditanyakan? Itu gaji bisa nggak Pak? Itu gaji. Ya Bapak, gimana? Yang belakang? Begitu gaji Pak. Hitung gaji bisa. Nah, saya contohkan, misalkan di sini, tapi ini belum bisa saya buatkan slide ya Pak ya, seperti gambaran aja. Misalkan menghitung gaji, kita namanya siapa? Mas Harun, satu. Yang kedua bawahnya Mas Rian. Yang ketiga Mas Gondrong, Mas Rian. Nah, itu nanti kita buat tabel ini sebelahnya. Misalkan nanti, nah ini nomornya di A, terus yang B ini nama karyawan, yang C ini misalkan status pekerjaan GTT apa GTY apa GTS seperti itu, terus yang D dan seterusnya yaitu gaji yang diterima. Misalkan yang D adalah gaji bulan Januari, yang E gaji bulan Februari dan seterusnya. Itu tabel gaji. Nanti bisa dijumlahkan di belakang, misalkan dalam setahun dapat berapa. Oke, ada yang tanya lagi? Bapak Ibu? Cukup Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa peserta dapat menjelaskan cara membuat dokumen lembar pada standar prosedur Microsoft Excel sesuai kebutuhan pengguna. Sesuaikan dengan kebutuhan penggunaan seperti itu. Nah, sekarang aplikasi ya. Sebutkan 3 langkah membuat dokumen lembar sebar pada aplikasi Microsoft Excel. Iya, Pak, silakan. Pertama, membuka aplikasi Microsoft Excel. Kedua, klik new blank sheet atau workbook. Dan ketiga, baru tulis datanya atau selnya. Oke, bagus. Ada yang lagi jawabannya?
jawaban lagi selain dari ini. Yang pertama adalah membuka Microsoft Excel, yang kedua membuka blank dokumen, dan selanjutnya adalah mengisi pada sel. Oke, saya kira cukup dengan jawaban itu. Saya lanjutkan evaluasi ya. Oke, waktu evaluasi saya berikan ini soal ujiannya sudah tertera di depan untuk yang nomor 1. Silakan dikerjakan pada lembar ujian ini. Langsung ditulis jawabannya saja. Saya beri waktu 2 menit. Satu soal 1 menit. Oke, soal pertama apa saja termasuk elemen dasar dari spreadsheet? Oke, sudah. Soal pertama sudah. Lanjutkan. Belum ya. Sambil menunggu jawaban nomor 1, lanjutkan nomor 2. Nah, apa yang dimaksud dengan sel dalam Excel? Dalam Microsoft Excel pastinya ya. Iya Pak. Jangan jawab. Oke, untuk jawaban nanti bisa dikumpulkan jadi 1. Sudah ya? Saya lanjutkan. Sudah apa belum? Oke. Ya. Sudah ya? Oke, untuk lembar jawaban nanti bisa dikumpulkan jadi 1 di Mas Kepala kelas ini ya. Terus selanjutnya tugas tambahan untuk pertemuan besok. Nah, buatlah rangkuman dari berbagai sumber. Bisa sumber dari internet, bisa jurnal, bisa dari manapun. Nah, tentang menambahkan data sesuai kebutuhan informasi. Oke, tugas dikumpulkan dalam bentuk lembaran langsung pada saya besok pada Rabu 20 Desember 2020. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, apabila ada yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu mejanya. Tadi lembar-lembar jawaban, lembar-lembar soal sudah dikumpulkan, dan catatan-catatan sudah dikumpulkan jadi 1 ya. Biar bersih. Oke, kita akhiri pada pertemuan siang ini dengan doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan pada siang ini. Sebelumnya ada quote sedikit. As you get older, you get always older. Semakin kita bertambah usia, semakin kita mikirkan embus. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.